minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seluruh Nusantara? Semoga kita semua dan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Semoga hati dan pikiran kita selalu tertata, dan semoga apa yang kita pikirkan adalah yang baik-baik saja, dan berusaha tetap istiqomah di jalan Allah. Semoga kehidupan kita lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Semoga keimanan kita semakin kuat. Oke, hari ini saya akan bahas tema tentang 5 tips menghindari ghibah. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Oke, tips menghindari ghibah yang pertama, menjaga lisan dan hati kita. Berusaha jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga perkataan kita. Jangan sampai melukai hati orang lain. Karena paku yang ditancapkan ke dinding saat diambil kembali, saat dicabut lagi paku itu pasti akan membekas. Itulah perumpamaannya, kalau kita menyakiti hati orang lain pasti akan membekas. Walaupun kita pasti akan memaafkan, pasti itu akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan semoga dengan kesakitan yang kita rasakan akan menguatkan diri kita lebih baik lagi, dan menguatkan keyakinan kita Allah lagi menempa kita. Jadi berusaha tetap prasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Jadi yang pertamanya, menjaga lisan dan hati. Berusahalah berdamai terus dengan hati kita. Tata hati kita, lembutkan hati kita dengan banyak istighfar dan zikrullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Semoga Kau jauhkan kami dari fitnah dan api neraka ya Allah. Semoga Kau berikan kelapangan hati kepadaku ya Allah, untuk menerima apapun segala ketentuan darimu ya Allah. Berusaha jaga lisan kita, jaga ucapan kita, dan insya Allah hati kita Allah lembutkan. Jangan pernah kita untuk dendam kepada siapapun juga. Semoga kita dijauhkan dari sifat dendam. Karena orang yang punya sifat dendam takkan pernah bisa bahagia. Hatinya akan sakit, lama-lama akan hitam, membatu, dan nanti bisa terkunci. Nauzubillah min dzalik. Jadi berusaha jaga hati kita supaya tetap sehat dan baik-baik saja. Menghindari ghibah yang keduanya, caranya berbaik sangkalah kepada Allah, kepada siapapun juga, dan berpikirlah yang positif, berpikir yang baik-baik saja. Memang ini tidak mudah. Kita semua berusaha berjuang bagaimana menata hati dan pikiran kita. Memang tidak mudah. Kita punya senjata istighfar. Saat kita galau, resah, berdiri, duduk. Masih kacau, ambil air wudhu. Tak mempan juga, bawa sholat. Tak juga, bawa berzikir, bawa baca Al-Quran. Masih juga hati bermasalah, bawa berbaring. Banyak berzikir, ingat kepada Allah. Banyak cara kita untuk dekat kepada Allah, dan banyak cara kita untuk menghindari ghibah. Karena tak ada untungnya kalau kita menggibahi siapapun saja. Karena apa yang kita lakukan sama saja menyusahkan diri sendiri, menyulitkan diri sendiri. Hati-hati, tak ada untungnya menggibahi orang lain. Karena kita pun banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Kita tak ada yang sempurna di hadapan Allah. Kita juga punya dosa, punya salah, punya hilang, punya lupa. Jadi berusaha, punya jiwa pemaaf, walau tak mudah, berusaha. Yang ketiganya, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pernah coba-coba mencari kesalahan orang lain. Ini sangat
rentan. Dan ini sering dilakukan bagi hati yang bermasalah, apalagi memang ada urusan pribadi. Kalau kita sudah tidak suka dengan orang, biasanya sangat rentan sekali untuk mencari-cari kekurangannya, mencari-cari kelemahannya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati. Jangan langsung marah, langsung dendam kepada orang yang kita benci. Ingat kebaikannya. Orang bisa hilang, bisa melakukan kesalahan kapan saja. Kita pun juga begitu. Di saat kita bisa memaafkan orang lain, suatu saat orang pun akan mudah memaafkan kita. Jadi jangan tinggikan ego kita, merasa kita nggak pernah salah. Jadi kalau melihat orang melakukan kesalahan, langsung saja berusaha lembutkan hati kita. Karena Allah sangat membenci hambanya yang lebih sayang kepada manusia, lebih mendahulukan manusia. Biasanya orang yang kita benci itu orang yang dulu pernah memahami kita, yang dekat kepada kita. Akhirnya di saat dia melakukan hilaf, kita tak bisa terima. Karena Allah Maha Pencemburu. Allah akan menguji keimanan kita dengan orang terdekat kita. Karena Allah tidak suka. Kadang karena rasa sayang kita menurunkan apapun keinginannya. Tanpa tahu akan dosa dan salah lagi. Kita melenceng dari ketentuan Allah. Allah tak suka. Karena hidup mati kita ini dalam genggaman Allah. Kebanyakan kita lupa. Kita mendahulukan manusia. Rasa sayang kita kepada orang melebihi daripada Allah. Allah tak suka. Makanya dikatakan ujian kita itu orang terdekat kita, anak, keluarga itu ujian terbesar kita. Dan Allah tak suka kalau kita rasa sayang kita berlebihan, melebihi daripada Allah. Boleh menyayangi, jangan berlebihan, karena Allah tidak suka hal yang berlebihan. Makanya berhati-hatilah. Kita berusaha jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ingat kebaikannya, insya Allah semua bisa dilewati. Orang pasti akan melakukan kesalahan, hilang. Dan semua sudah diatur dalam skenario dan episode yang sudah Allah tentukan. Makanya kita selalu bergantung kepada Allah, karena manusia ini memang gudang salah, gudang dosa, gudang hilaf, gudang lupa. Kita ini manusia lemah tak berdaya, kita hina dan bodoh di hadapan Allah. Makanya jangan mudah hanyut dengan pujian. Kalau ada yang memuji kita karena kelebihan kita, bukan. Itu karena karunia dari Allah. Bukan karena kita berlebih dari orang lain, karena di hadapan Allah kita sama. Yang ada juga Allah menitipkan kelebihan kepada kita. Apa kita bisa istiqomah? Hati-hati. Setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua adalah ujian buat kita. Bukan pujian, tapi ujian. Maka berhati-hatilah dengan pujian. Pujian dan kesombongan hanya milik Allah. Manusia tak pantas untuk dipuji. Yang ada juga manusia adalah memberikan pembelajaran buat orang lain. Jadi berusaha kita lebih cerdas menyikapi hidup kita. Oke, yang keempatnya tidak iri dengki, mengharap lenyapnya kebahagiaan orang lain. Karena sakit hati dan kebencian, kita iri dengki kepada saudara-saudari kita. Dan kita berusaha untuk melenyapkan orang lain demi mengikuti hawa nafsu kita. Berusaha kita jauhi semua perbuatan-perbuatan buruk itu semua. Karena itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Berusaha berbanyak istighfar dan zikrullah kapan saja, di mana saja. Apalagi di saat kita mau tidur. Renungi, tafakuri. Sebelum tidur, tafakuri dulu, jangan langsung tidur. Banyak istighfar. Barangkali dari bangun tidur tadi pagi sampai mau tidur malam, tanpa sengaja kita sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa yang tanpa kita sadari. Jadi usaha, makanya dianjurkan perbanyak istighfar sebelum tidur. Dan saat bangun tidur perbanyak alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi berusaha, jadilah manusia-manusia cerdas, hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan yang terakhir, tidak menuduh dan mencaci maki. Berhati-hatilah dengan pikiran kita, jangan berhalusinasi, jangan terjebak dengan pikiran kita. Jangan dengarkan bisikan-bisikan halus dalam diri kita sendiri, karena
karena hawa nafsu kita adalah musuh besar utama kita. Jadi berusahalah jangan mudah cepat menuduh orang lain, apalagi sampai mencaci maki. Banyak istighfar, walau tak mudah berusaha. Lawan kekerasan dengan lemah lembut. Jangan sampai terpancing. Jangan hadapi kemarahan dengan kemarahan. Kalau orang yang cerdas, pasti dia tidak mau hanyut dengan kemarahan orang lain. Karena tak ada untungnya dengan bersikap marah. Berusaha kita menata hati dan pikiran kita. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali keterbatasan dalam pembuatan video ini. Ini dilakukan hanya sederhana saja. Tidak ada settingan sama sekali. Berusaha saja ingin memberikan ilmu kepada saudara-saudariku semua. Semoga ada kebaikan, bisa kita sama-sama amalkan. Kalau banyak kekurangan itu karena masih banyak proses yang harus saya jalani, banyak keterbatasan. Itulah gunanya bersilaturahim. Semoga kita bisa saling mengingatkan, menguatkan, dan mendoakan dalam kebaikan. Saya berharap apapun video yang saya sharekan melalui YouTube ini jangan sampai mengundang fitnah, apalagi gibah. Makanya saya berusaha mengingatkan, berusaha terus berpikir positif, berpikir yang baik-baik saja. Saya juga manusia biasa, pasti banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa, banyak lupa. Dan saya berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Kita berusaha saja sama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Berusaha terus menggali potensi yang ada dalam diri kita dalam kebaikan. Berusaha tetap berpikir yang baik-baik saja. Mungkin kita sudah terbiasa mendengarkan sesuatu yang bersih, yang enak didengar, yang membuat kita hanyut. Nah, barangkali ada pembuatan video saya yang kurang nyaman didengar atau dilihat, mohon maaf. Karena saya meyakini tidak ada yang kebetulan. Untuk membuat video ini saya harus mood yang bagus, ikhtiar yang terbaik, apapun hasilnya, bagaimana Allah saja, bismillah saja. Semoga Allah ridho dan menjadi kebaikan buat kita semua. Mohon maaf sekali lagi, banyak lisan sikat mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian saudara-saudariku semua menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga ada kebaikan. Yakinlah segala kebenaran pasti datang dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah jalan buat kita semua untuk banyak beramal soleh. Semoga kita selalu berbuat baik lagi ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insyaallah.